Pendapatan pemerintah dari pajak akan menjadi tumpuan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan dana vaksin dan vaksinasi. Lalu seperti apa penjabarannya dan seperti apa strategi pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak di tengah lesunya perekonomian nasional imbas pandemi COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan Zoom, Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat malam Pak Febrio. Selamat malam Mbak Eva, apa kabar? Baik Pak Febrio, juga semoga sehat selalu. Pak Febrio, Wakil Menteri Keuangan baru saja mengatakan bahwa kebutuhan dana vaksin dan juga vaksinasi ini diambil dari pajak, angka yang disebutkan kemudian sebesar 58 triliun dan tumpuannya adalah penerimaan pajak. Nah ini bagaimana penjabarannya Pak Febrio? Ya, vaksinasi ini kan program prioritas dalam APBN kita. Sudah jelas bahwa 2021 ini strategi utama pemerintah adalah memulihkan kesehatan dulu, dan itu terjadi dengan vaksinasi yang berjalan dengan lancar. Ini jelas merupakan program prioritas. Nah, dalam program prioritas ini pemerintah sudah mengamankan 426,8 juta dosis vaksin. Ini targetnya untuk bisa diberikan ke 181,5 juta jiwa untuk supaya mencapai yang namanya herd immunity. Nah ini yang sedang terus dilakukan dengan cepat. Nah tentunya ini membutuhkan pembiayaan, membutuhkan dana. Nah tentunya karena ini adalah program prioritas pemerintah nomor 1 untuk 2021, sudah pasti ketika pemerintah menerima pendapatan dari pajak maupun dari non pajak maupun dari pembiayaan, pasti pertama kali dilakukan digunakan untuk vaksinasi. Oke, kalau kemudian bicara prosentase begitu, pajak ini seberapa besar sebetulnya prosentase untuk membiayai program vaksinasi ini? Sebenarnya bukan masalah berapa persennya, karena vaksinasi ini kan tadi sudah disebutkan nilainya sekitar 58 triliun rupiah. Penerimaan pajak kita jauh lebih besar daripada itu. Akan tetapi ini adalah juga untuk membangkitkan kesadaran kita bersama bahwa pemerintah menggunakan uang pajak kita untuk program-program yang jelas bermanfaat bagi masyarakat. Nomor 1 untuk tahun ini adalah jelas vaksinasi. Jadi teman-teman masyarakat semua jelas sudah menikmati secara bergiliran gitu ya untuk nanti semuanya tervaksinasi sampai 181,5 juta jiwa. Ini harapannya mendapatkan kita untuk herd immunity itu tadi, supaya mobilitas masyarakat bisa kembali terjadi, masyarakat bisa beraktivitas juga dengan baik, ekonomi kita berjalan dengan baik, lapangan kerja tercipta lagi dan ekonomi kita bisa pulih di 2021 ini. Oke, harapannya adalah kemudian akan ada dampak begitu dari terhadap pemulihan ekonomi. Kalau kemudian kita bicara soal kemampuan pemerintah sebetulnya membiayai program vaksinasi ini. Kalau kita ingat Pak Febrio, di awal-awal pada saat penentuan program vaksinasi sempat ada wacana sebetulnya pembiayaan vaksinasi ini tidak digratiskan oleh pemerintah. Apakah memang atau seberapa besar sebetulnya kemampuan pemerintah secara keuangan untuk membiayai program vaksinasi dan vaksin ini, Pak Febrio? Kalau kemampuan kita sangat mampu, justru dengan prioritas itulah kenapa kemudian Presiden memutuskan dengan tegas ini vaksinasi diberikan secara gratis untuk semua masyarakat supaya kita segera mencapai herd immunity, supaya ekonomi kita bisa pulih lagi. Juga terutama adalah untuk menyelamatkan jiwa, untuk menyelamatkan nyawa. Ini kan masalah kita kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Juga masyarakat kita mulai dari yang demografi yang paling tua sampai yang menengah sampai yang paling muda semuanya terlindungi supaya kemudian kesejahteraan masyarakat jaga, masyarakat bisa bergerak lagi untuk memulihkan perekonomian kita bersama-sama. Oke, artinya sama sekali tidak ada atau tidak akan memberatkan begitu ya posisi keuangan negara untuk program vaksinasi ini, Pak Febrio. Ini tidak memberatkan, akan tetapi karena memang kita tahu ketika kita menyusun anggaran, kita tahu untuk tahun 2021 ini prioritas pertama kita adalah kesehatan, sudah pasti. Nah, ketika itu menjadi program prioritas pemerintah, ini bukan masalah pilihan, ini adalah keharusan. Karena kita tahu prioritas inilah yang kemudian membawa kita untuk bisa membawa kepastian lagi bagi masyarakat, supaya masyarakat bisa mobile lagi untuk keluar rumah, dan dengan merasa aman dan nyaman bisa melakukan kegiatan ekonomi, belanja, dan bahkan juga bercengkrama dengan teman-teman dan keluarga, dan bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan sangat nyaman. Ini yang ingin kita pulihkan bersama-sama, sehingga memang prioritas ini jelas. Dan ketika kita bicara pajak, ini kita ingin menceritakan bahwa pajak yang Anda bayarkan itu
pasti pertama digunakan untuk program prioritas ini untuk memulihkan perekonomian kita. Oke, kalau kemudian bicara kesehatan adalah program prioritas pemerintah, artinya apakah kemudian ada realokasi anggaran demi program prioritas pemerintah? Itu sudah dilakukan dan saat ini kita lihat untuk anggaran kesehatan ini totalnya 170-an triliun rupiah. Nah, ini mencakup yang tadi vaksinasi 58 triliun rupiah dan juga untuk kesiapan tenaga yang melakukan vaksinasinya mulai dari kota sampai ke desa, mulai dari Jakarta, kota-kota besar sampai ke kecamatan sampai ke desa. Ini yang ingin kita lakukan dengan terstruktur supaya apa yang kita jadikan sebagai prioritas pembangunan kita tahun ini benar-benar terjadi dan pemulihan ekonomi kita memang benar-benar kita bisa lakukan. Oke, Pak Febrio, bulan ini pemerintah mengeluarkan realisasi penerimaan pajak yang kemudian mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2020. Kemudian tapi di sisi lain ada target penerimaan pajak yang kemudian lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Lalu bagaimana kemudian pemerintah bisa mencapai target ini? Sementara di satu sisi pemerintah juga banyak memberikan insentif begitu terhadap perekonomian yang salah satunya tentunya mengganggu realisasi penerimaan pajak. Memang di sana letak dilemanya dan trade off-nya, tetapi ini semua sudah kita hitung bahwa penerimaan pajak memang menjadi salah satu tujuan utama kita untuk tahun ini supaya kondisi dari APBN kita juga memang terjaga. Artinya jangan sampai defisitnya juga melebihi apa yang sudah kita targetkan. Betul. Belajar dari tahun lalu, ini sebenarnya sesuatu yang bisa kita lakukan dengan baik. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari tahun lalu. Bagaimana fokus kita itu terutama adalah memastikan ekonominya bergerak dulu. Ketika itulah kita memutuskan bahwa beberapa sektor, beberapa target dari kegiatan ekonomi kita itu harus diberikan insentif. Dan itu sudah dilakukan dengan sangat baik dan banyak sekali yang pengguna dari tax insentif yang kita berikan di tahun 2020. Karena itulah juga kenapa di tahun 2021 kita lanjutkan juga program-program memberikan insentif bagi usaha tersebut. Mulai dari PPh 21 DTP itu untuk karyawan, lalu ada bantuan cash flow bagi perusahaan mulai dari cicilan yang didiskon, lalu ada yang tax return yang dipercepat dan sebagainya, itu memberikan likuiditas bagi perusahaan dan juga termasuk bantuan pajak ditanggung oleh pemerintah untuk UMKM. Dan ini semua digunakan dengan sangat luas di tahun 2020 dan ini kita lihat masih akan sangat berguna untuk 2021. Akan tetapi di sisi lain kita juga memang perlu melihat bahwa penerimaan pajak ini merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Sehingga ini yang akan membuat balance dari budget kita itu sesuai dengan targetnya di 5,7% dari GDP untuk defisitnya. Ini semua sudah kita hitung dan memang di saat kelihatan seperti dilema, itu sudah benar-benar kita hitung dengan cermat. Oke, tapi kemudian apabila nantinya target penerimaan pajak ini tidak tercapai, apakah kemudian kembali kita ke soal bagaimana kemudian uang pajak ini menjadi tumpuan bagi pembiayaan program vaksinasi? Apakah kemudian jika target penerimaan pajak ini tidak tercapai akan mengganggu kelancaran program vaksinasi? Penerimaan pajak jelas menjadi tumpuan bagi penerimaan negara, itu sudah pasti. Setiap tahun kita menerima penerimaan perpajakan sekitar di atas 1.000 triliun rupiah. Nah saat ini memang dalam kondisi COVID-19 mulai tahun 2020 dan juga 2021 kita dihadapkan pada kenyataan bahwa belanja kita melonjak sangat tinggi karena kebutuhan untuk itu tadi kesehatan dan juga untuk memulihkan perekonomiannya. Jadi dengan demikian memang penerimaan pajak tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan belanja kita di tahun 2020 dan juga 2021. Akan tetapi pajak merupakan sumber utama dari penerimaan negara. Dengan demikianlah kita juga berharap masyarakat punya panggilan kebanggaan untuk berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional dan dalam konteks ini jelas karena prioritas kita utama adalah vaksinasi, pajak Anda langsung digunakan untuk vaksinasi. Oke, yang menjadi kunci tentunya adalah politik anggarannya akan seperti apa begitu ya Pak Febrio. Kalau kemudian kita bicara alokasi anggaran kesehatan yang menjadi program prioritas pemerintah itu adalah program utama atau kemudian menyerap anggaran yang
besar. Apakah kemudian ini akan mengganggu rencana pos-pos anggaran lain, misalnya pos anggaran pembangunan? Sama sekali tidak, karena begini, sebenarnya kalau kita lihat 2020 dan 2021 terutama ya, ketika perekonomian kita terkena shock dari COVID-19 ini, yang terjadi adalah krisis kesehatan, lalu juga diikuti oleh krisis ekonomi, mana kemarin tahun 2020 jelas pertumbuhan ekonomi kita minus 2,1%. Nah, jika kita menghadapi krisis ekonomi, sudah pasti pengangguran meningkat, sudah pasti tekanan untuk kemiskinan juga meningkat. Dalam konteks itu, sumber daya manusia kita kualitasnya pasti akan terkoreksi, akan berkurang. Bahkan anak-anak yang ke sekolah pun sekarang harus dengan online, ya, maksimum ya, pendidikannya. Dan demikian ketika kita spend money untuk kesehatan, ini adalah untuk investasi untuk sumber daya manusia kita supaya jangan terlalu lama kita sakit, supaya jangan terlalu lama ekonomi kita sakit, supaya jangan terlalu lama penganggurannya tidak kembali ke level yang normal lagi. Supaya kembali kita bisa bekerja dan kualitas sumber daya manusia kita justru akan bisa meningkat dengan ekonomi yang berjalan. Jadi kita belanja investasi kesehatan ini ketika kita belanja untuk vaksin. Oke, artinya pembangunan terjemahannya dalam hal lain begitu ya, bukan pembangunan infrastruktur seperti pada saat situasi normal begitu ya Pak Febrio? Ya. Baik, Pak Febrio, pertanyaan terakhir, kalau kemudian untuk menggenjot penerimaan pajak yang dibutuhkan utamanya adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan dan juga biaya atau pengelolaan ataupun penggunaan dana pajak ini digunakan sesuai dengan apa yang kemudian sudah dianggarkan begitu? Ya, kita setiap bulan itu melakukan yang kita lakukan seperti tadi pagi, yaitu konferensi pers untuk APBN kita. Setiap bulan kita laporkan pelaksanaan dari APBN kita ini. Adalah APBN kita bersama, bagaimana setiap bulan penerimaan maupun belanja per sektor, per jenis penerimaannya kita laporkan dengan rinci setiap bulannya. Dan ditambah lagi sebenarnya setiap minggu, bahkan lebih dari setiap minggu, pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap belanja. Khususnya saat ini, Mbak Eva, kita kan melihat untuk PEN ini kan 699 triliun ya untuk tahun ini. Kita akan melakukan persis seperti yang kita lakukan tahun lalu. Setiap saat, setiap minggu paling tidak kita lakukan evaluasi. Apa yang jalan programnya, apa yang kurang jalan, apa yang perlu dipercepat, apakah program ini berjalan dengan baik, dan apakah manfaatnya sampai ke masyarakat langsung atau tidak. Terus kita evaluasi. Sehingga transparansi dan efektivitas itu akan selalu kita lihat. Supaya dalam kondisi yang berat di 2020 kemarin dan juga 2021 yang kita harus pulih perekonomiannya dengan lebih cepat, kita pastikan bahwa belanja kita ini memang digunakan semaksimumnya untuk pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dan sehingga masyarakat juga bisa menikmati. Oke, dan salah satunya adalah dibelanjakan untuk program vaksinasi begitu ya Pak Febrio ya? Ya. Baiklah Pak Febrio, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia. Selamat malam Pak Febrio. Terima kasih, selamat malam.